Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas analisis dan visualisasi data A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis eksploratory dan explanatory yang telah kami lakukan pada jurnal yang berjudul Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lailita Nur Karmela, NIM 2024 10 10 10 97. Saya Sebastian Gabriel Haryaka, NIM 2024 10 10 10 60. Saya Rahmawati Rizky Wardani dengan NIM 2024 10 10 11 08. Saya Nadia Tusofia dengan NIM 2024 10 10 1100. Dan saya Arul Kurniawan, NIM 2024 10 10 1141. Berdasarkan jurnal yang telah kami analisis, topik atau permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan dan pengaruh antara kecemasan sosial dan ketergantungan pada media sosial di kalangan mahasiswa di Kota Semarang. Kemudian solusinya untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara kecemasan sosial dan ketergantungan pada media sosial di kalangan mahasiswa di Kota Semarang. Adapun teknik analitik yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah uji statistik dan analisis regresi sebagai metode untuk menginterpretasi tingkat pengaruh antara kecemasan sosial sebagai variabel independen dan tingkat ketergantungan sebagai variabel dependen. Kemudian teknik visualisasi data yang digunakan adalah bar diagram, tabel, serta pie chart. Bar diagram untuk melihat pertumbuhan penggunaan internet, tabel untuk melihat frekuensi akses media sosial oleh responden, serta pie chart untuk melihat tingkat kecemasan sosial dan ketergantungan responden terhadap media sosial. Selanjutnya kita akan menganalisis explanatory dan storytelling-nya. Di sini siapa yang terdapat dalam jurnal tersebut itu adalah audiens dan si penulis you. Nah, siapakah audiens tersebut? Yaitu adalah pembaca paper yang berasal dari kalangan ahli ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku seorang. Yang kedua, mahasiswa yang berminat dalam pembahasan mengenai kecemasan sosial dan ketergantungan terhadap media sosial. Nah, untuk penulisnya itu adalah penganalisis data, yaitu mahasiswa program studi magister ilmu komunikasi. Selanjutnya yaitu ada what. Di sini terdapat 3, yaitu ada action, mechanism, dan tool. Untuk yang pertama yaitu action adalah apa yang dibutuhkan atau kegiatan real yang bisa dilakukan agar audiens dapat memahami apa yang ditulis. Untuk di sini ada yang pertama menggunakan pengumpulan data yang menggunakan penyebaran kuesioner dengan 100 responden. Lalu ada melakukan analisis terhadap data pengguna internet dan data akses media sosial, dan ada analisis terhadap tingkat kecemasan sosial responden dan tingkat ketergantungan responden pada media sosial. Yang kedua yaitu mekanisme, merupakan metode untuk bagaimana cara penulis dapat berkomunikasi dengan audiensnya. Di sini mekanisme penyampaian permasalahan dilakukan secara tertulis. Lalu untuk level of details, pada penyampaian masalah diberikan sebanyak mungkin karena mekanisme tertulis tidak memegang kontrol penuh terhadap audiens. Lalu yang terakhir yaitu tone. Tone sendiri adalah bagaimana intonasi yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan. Di sini bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah yang mana harus jelas dan bersifat deskriptif sehingga dapat menjelaskan permasalahan dengan baik. Selanjutnya, kita menganalisis Bow, di mana Bow ini memvisualisasikan data dalam bentuk bar diagram, pie chart, dan tabel frekuensi sehingga dapat memudahkan audiens dalam memahami permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini contoh-contoh bar diagram. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar bahwa pertumbuhan di sini tercantum pertumbuhan penggunaan internet bulanan di beberapa kota besar di Indonesia. Selanjutnya, pie chart. Contohnya yaitu yang sosial responden, di mana keterangannya yaitu yang warna biru sangat rendah, warna merah rendah, yang hijau cukup, yang ungu tinggi. Dan lanjut ke gambar 4, di mana tingkat ketergantungan responden pada media sosial.
Lanjut ke gambar yang kedua, ini tabel frekuensi, di mana mencakup akses media sosial yang sering dipantau responden. Di antara lainnya, Line, Pad, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan yang tertinggi dipegang oleh BBM. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya.